Versi peperangan elektronik dari kapal induk Tiongkok yang lahir dari pesawat tempur J-15D muncul di media pemerintah Tiongkok. Itu didasarkan pada konsep yang sama sebagai jet tempur yang terbang cepat seperti E-18J Growler milik Angkatan Laut AS. Klip dari China Central Television J-15D menunjukkan dua pot tersebut di tampilan bawah saat ia terbang di atas. Kemungkinan besar keduanya adalah pot yang sama seperti yang ada di J-16D. Hal ini menjadikan J-15D sebagai pesawat tempur berbasis ketiga platform peperangan elektronik di armada Tiongkok. Secara keseluruhan, masuknya J-15D ke dalam layanan menandakan formasi kapal induk Tiongkok mencapai tingkat yang baru dalam hal kemampuan tempur yang komprehensif dan memasuki era operasi ofensif, mematahkan keuntungan monopoli militer AS. Pengenalan J-15D menandakan momen penting untuk formasi kapal induk Tiongkok, memungkinkan mereka melakukan serangan terhadap musuh dengan sistem pertahanan udara yang canggih. Pesawat perang elektronik J-15D Tiongkok membuat yang pertama penampilan publik di China Central Television pada akhir Maret tahun 2024. Dilengkapi dengan penanggulangan elektronik, kemampuan pengintaian, dan kemampuan untuk mengganggu radar musuh, dan sistem rudal J-15D secara substansial, meningkatkan kekuatan tempur kapal induk Tiongkok. J-15D menandakan kekuatan Tiongkok yang sebanding dengan AS di bidang peperangan elektronik. Kemampuannya untuk memberikan kesadaran situasional sangatlah penting, khususnya dalam skenario melibatkan penyebaran rudal hipersonik oleh formasi kapal induk Tiongkok. J-15D memberikan keunggulan asimetris kemampuan untuk menargetkan musuh pada jarak jauh dan memberikan panduan penargetan untuk rudal hipersonik secara keseluruhan. J-15D menandakan level baru dalam hal kemampuan tempur yang komprehensif untuk armada kapal induk Tiongkok. Angkatan Laut Cina mengikuti model Angkatan Laut Soviet, mengandalkan jet tempur berbasis kapal induk untuk pertahanan udara sambil memanfaatkan kapal pengawal untuk jarak jauh serangan anti kapal. Diharapkan bahwa pengenalan J-15D juga menandai perubahan signifikan dalam strategi tempur kapal induk Tiongkok. Nilai strategisnya dalam peperangan anti kapal digarisbawahi oleh rangkaian peperangan elektronik yang komprehensif, peperangan anti radiasi, dan kemampuan tempur udara. Dengan kemajuan dalam kinerja J-15D, kapal induk Tiongkok sekarang mampu melakukan operasi jarak jauh, operasi anti kapal, dan darat, ditambah dengan peperangan elektronik defensif dan ofensif. J-15D dengan kemampuan ofensifnya dapat terlibat dalam serangan jarak jauh atau darat bersama pesawat tempur berbasis kapal induk lainnya, memanfaatkan sistem peperangan elektronik untuk mendominasi ruang pertempuran. Pose ini merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kapal induk AS. Kelompok Angkatan Laut Tiongkok, kekuatan penerbangan telah meningkat secara signifikan dengan diperkenalkannya J-15D. Dibandingkan dengan USCA-18J, apakah J-15D superior atau inferior? J-15D menawarkan peningkatan nilai strategis, khususnya dalam peperangan anti kapal. J-15 dilengkapi dengan peperangan elektronik, kemampuan perang anti kapal, dan perang anti radiasi serta memiliki kemampuan tempur udara yang relatif lengkap dibandingkan dengan J-15D. A-18D memiliki kemampuan peperangan elektronik yang sangat baik, namun kemampuan anti radiasi dan tempur udara yang terbatas dan hampir tidak ada kemampuan tempur anti kapal. J-15D memiliki keunggulan karena lebih modern. Teknologi peperangan elektroniknya diambil dari kemampuan Tiongkok yang kuat di industri elektronik. Dalam persaingan antara Tiongkok dan AS dalam peperangan elektronik, Tiongkok setara dengan Amerika Serikat dalam hal kekuatan industri. Kesadaran taktis yang ditawarkan oleh J-15D memiliki nilai signifikan dalam skenario di mana kapal induk Cina memiliki rudal hipersonik. Kemampuan J-15D dalam mengunci counterformasi pembawa lawan pada jarak yang lebih jauh dan memberikan indikasi target untuk rudal hipersonik memberikan keuntungan asimetris. Sedangkan USCA-18J memiliki kemampuan serupa kecepatan dan jangkauan rudalnya tidak cukup untuk menimbulkan ancaman bagi formasi maskapai Tiongkok.
Hiu terbang Musen yang J-15 adalah maskapai penerbangan Tiongkok yang berbasis jet tempur multiperan, diperkenalkan pada tahun 2013 dan dikenal NATO sebagai Flanker X-2. J-15 meningkatkan kemampuan penerbangan Angkatan Laut Tiongkok dengan badan pesawat yang diperkuat dan material komposit canggih. J-15 dioptimalkan untuk operasi operator. Meskipun Cina awalnya menggunakan mesin Saturn IL-31 Rusia, model terbaru menampilkan produksi dalam negeri mesin WS-10B untuk meningkatkan kinerja. Hingga saat ini 60 unit JF-15 telah dibangun. Semuanya beroperasi untuk Tentara Pembebasan Rakyat, kapal induk Angkatan Laut, dan semakin melengkapi kekuatan Angkatan Laut Tiongkok yang semakin meningkat. Pada bulan November tahun 2022 JF-15 dengan mesin WS-10B buatan Cina muncul di media. Orang Cina telah menggantikannya mesin Rusia dengan mesin buatan dalam negeri, kabarnya karena WS-10 menawarkan keamanan yang unggul, keandalan, dan karena masa pakai mesin Saturnus Rusia. Secara struktural J-15 diperkuat untuk mengakomodasi tekanan operasi operator. Sebagian besar kerangka udara dibangun dari material komposit untuk menghemat berat dan meningkatkan kinerja aerodinamis. J-15 memiliki kecepatan pendaratan yang lebih lambat dan lebih aman dibandingkan Su-33. Media Tiongkok memuji kemampuan J-15, mengatakan bahwa jet baru ini memungkinkan untuk melebihi kemampuan aerodinamis secara virtual dengan pesawat tempur apapun saat ini yang dioperasikan oleh militer regional, kecuali 22 Raptor USF, karena J-15 kemungkinan memiliki rasio daya dorong terhadap berat 10% lebih besar dan pemuatan sayap 25% lebih rendah dibandingkan tim FA Super Hornet Amerika. Sementara media Tiongkok mengklaim J-15 dapat menyaingi USF I-18 Super Hornet dalam aspek tertentu. Namun desainernya mengatakan perlunya peningkatan elektronik dan sistem tempur untuk sepenuhnya bersaing dengan rekan-rekan barat. Kepala desainer JF-15 Sun Kong berpendapat bahwa J-15 dapat menantang FA-18 dalam radius tempur dan mobilitas muatan bom, tetapi mengakui bahwa J-15 membutuhkan peningkatan elektronik dan sistem tempur. Laporan televisi militer pusat Cina baru-baru ini menayangkan rekaman yang menampilkan jet tempur J-15D saat memulai program pelatihan Angkatan Laut, menandakan kemajuan signifikan bagi Tiongkok. Kemampuan kapal induk, yang terutama J-15D, mengisi celah penting dibandingkan pendahulunya J-16D yang tidak dapat mengatasinya karena tidak memiliki kompatibilitas untuk ditempatkan di kapal induk. Hal ini menjadikan J-15D sebagai pesawat tempur berbasis ketiga platform peperangan elektronik di armada Tiongkok. Pengenalan J-15D ke dalam penerbangan Angkatan Laut Tiongkok menandakan kemajuan yang sangat penting. Memungkinkan formasi kapal induk Tiongkok untuk melakukan serangan udara terhadap musuh, dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih. Merenungkan Perang Teluk, Angkatan Udara Amerika sering mengoordinasikan serangan udara terhadap sasaran di darat dengan pesawat peperangan elektronik untuk menetralisir sistem pertahanan darat. Ini menggarisbawahi peran penting pesawat peperangan elektronik dalam menekankan pertahanan udara. Kemampuan itu dapat dilakukan oleh J-15D.